Alangkah baiknya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk dapat melakukan kegiatan di siang hari ini. Untuk itu, marilah kita mulai berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, Ibu akan mengaksen terlebih dahulu ya untuk mengetahui siapa yang tidak masuk. Untuk yang pertama, Mbak Farah, jadi Ibu Barahma hadir. Yang tidak masuk siapa ya kira-kira hari ini? Aku. Kalau boleh tahu ada keterangannya atau tidak? Ada Bu, suratnya saya bawa. Terima kasih. Oh iya. Kali ini kita akan membahas tentang koperasi adalah sebuah badan hukum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1, di mana koperasi ini didirikan memisahkan kekayaan dari anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha sesuai prinsip nilai koperasi. Selain itu, koperasi diketahui memakai asas kekeluargaan dan didirikan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, asas kekeluargaan mengartikan bahwa koperasi bertujuan mencapai kesejahteraan para anggotanya. Dan ada jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi konsumen, di mana koperasi ini diperuntukkan untuk konsumen barang dan jasa. Contohnya seperti sembako, alat tulis, nah seperti itu. Ya, sekilas itu seperti toko pada umumnya. Yang kedua adalah koperasi produsen. Koperasi produsen yaitu koperasi yang diperuntukkan untuk produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produk hasil dari anggotanya, seperti pada biasanya kan koperasi itu ada anggota yang membuat kayak kerajinan tas ataupun kerajinan meja seperti bunga. Nah, itu nanti akan dijual di koperasi tersebut. Nah, selanjutnya koperasi jasa. Yang perlu diketahui, koperasi jasa itu hampir sama dengan koperasi konsumen. Namun bedanya koperasi jasa ini menyediakan barang berupa jasa, yaitu seperti jasa angkut, jasa laundry, ataupun jasa asuransi. Selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Tentu kalian sering mendengar atau familiar terhadap koperasi simpan pinjam tersebut. Mungkin waktu kalian jalan atau di sekitar kalian ada koperasi simpan pinjam tersebut. Apa sih koperasi simpan pinjam? Yaitu koperasi yang diperuntukkan untuk memfasilitasi atau memberikan pinjaman kepada para anggota dengan bunga yang kecil dan mudah, seperti itu. Selanjutnya, koperasi serba usaha. Nah, koperasi serba usaha ini yaitu koperasi yang diperuntukkan untuk menyediakan barang konsumen ataupun barang jasa, seperti itu. Selanjutnya, jenis koperasi berdasarkan cakupan wilayah dan kerjanya. Yang pertama yaitu koperasi primer. Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang. Koperasi primer ini dibentuk oleh kurang-kurangnya 20 orang. Jadi minimal 20 orang, seperti itu. Selanjutnya koperasi sekunder. Koperasi sekunder yang didirikan dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer, seperti itu. Nah, koperasi sekunder didirikan oleh sekitar 3 koperasi primer. Jadi gabungan antara koperasi primer. Nah, yang terakhir koperasi tersier atau induk koperasi, di mana koperasi tersier yang beranggotakan koperasi sekunder dan berkedudukan di ibu kota negara. Jadi nggak di ibu kota, seperti itu. Selanjutnya, hak dan kewajiban
nomor 25 tahun 1992. Nah, jadi udah ada di dalam undang-undang seperti itu. Kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Jadi seperti kalau ada rapat anggota selalu datang, terus ada kegiatan-kegiatan koperasi selalu menghadiri seperti itu. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan asas kekeluargaan. Nah, selanjutnya adalah hak anggota koperasi. Yang pertama, menghadiri atau menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Jadi di sini hak anggota koperasi itu dia boleh menyampaikan pendapat atau aspirasinya saat rapat anggota. Yang kedua, yaitu memilih atau dipilih menjadi pengurus. Jadi di sini setiap anggota koperasi berhak mengajukan dirinya untuk menjadi pengurus ataupun dipilih untuk menjadi pengurus tersebut. Yang ketiga, yaitu meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Jadi kalau sekiranya ada sesuatu hal yang mendesak, boleh dilakukan rapat anggota seperti itu. Yang keempat, mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta ataupun tidak diminta. Jadi di sini anggota koperasi itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di luar rapat anggota. Jadi tidak harus saat rapat anggota tersebut bisa menyampaikan kayak saran-sarannya. Jadi di luar rapat anggota juga boleh. Yang kelima, yaitu memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Jadi di sini anggota koperasi satu dengan anggota koperasi yang lain itu sama merata, tidak ada yang membeda-bedakan seperti itu. Yang terakhir, yaitu mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam rapat anggota. Jadi di sini semua anggota dapat mengetahui perkembangan dari koperasi tersebut dalam anggaran dasar seperti itu. Yang selanjutnya, prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Di sini tuh untuk menjadi prinsip koperasinya itu tidak ada tekanan, jadi dia dengan sendirinya seperti itu. Nah, yang selanjutnya, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Yang keempat, anggaran berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa sesuai modal. Yang kelima, yaitu koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Nah, yang keenam, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Jadi seperti pelatihan keterampilan seperti itu. Jadi anggota koperasinya itu diberikan pendidikan dan pelatihan agar memiliki sebuah keterampilan. Nah, yang terakhir, koperasi memperkuat gerakan dengan kerjasama. Jadi sesuai dengan prinsip koperasi, yaitu koperasi ingin memperkuat gerakan dengan bekerja sama antar anggota. Nah, selanjutnya fungsi koperasi. Nah, fungsi koperasi ada 4. Ada yang bisa membacakan? Ya. Fungsi koperasi yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan
bagi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokok burunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Oke, terima kasih untuk Mbak Farel. Nah, selanjutnya ada landasan dan asas koperasi. Di mana landasan koperasi ini ada landasan ijil untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, tidak lepas dari hukum landasan berpijak koperasi, yaitu siklus Pancasila. Nah, selanjutnya landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945, di mana koperasi berkedudukan sebagai buruh perekonomian nasional yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, landasan mental. Setiap kawan adalah dan kesadaran pribadi, rasa harga diri. Nah, di mana setiap kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia dan tampak keluar sebagai gotong royong. Itu. Akan tetapi landasan setiap kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan. Jadi diharapkan dalam koperasi itu adalah gotong royong antar anggota koperasi seperti itu. Nah, selanjutnya asas koperasi. Asas koperasi ada dua, yaitu gotong royong dan kekeluargaan, di mana gotong royong sendiri itu semua anggota koperasi harus memiliki sifat bekerja sama, toleransi, dan tidak boleh mementingkan diri sendiri. Jadi seperti kalau ada salah satu anggota koperasi yang lagi kesusahan atau membutuhkan bantuan, kita sebagai anggota koperasi yang lain itu saling membantu, tidak acuh seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kekeluargaan. Dalam koperasi semua anggota harus saling mempercayai dan saling membantu satu sama lain. Jadi kita tidak boleh kita tidak percaya seperti itu sama anggota koperasi. Nah, selanjutnya ada modal internal koperasi, di mana yang pertama simpanan pokok. Simpanan pokok ini simpanan yang dibayarkan oleh anggota koperasi yang baru pada saat awal masuk menjadi anggota, dan untuk nominal pembayarannya sendiri itu sudah ditentukan saat rapat anggota seperti itu. Nah, simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini simpanan yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh anggota koperasi, sama seperti simpanan pokok. Nominalnya juga sudah ditentukan seperti itu. Yang ketiga, simpanan sukarela. Simpanan sukarela ini simpanan yang diberikan oleh anggota tetapi dengan nominal yang tidak ditentukan. Jadi terserah anggotanya itu mau membayar berapa seperti itu. Nah, selanjutnya dana cadangan. Dana cadangan ini dana yang didapatkan dari SHU, sisa hasil usaha, di mana sebagian SHU tersebut sudah disisihkan sesuai dengan rapat anggota seperti itu. Nah, selanjutnya modal eksternal koperasi. Modal eksternal koperasi itu ada hibah. Hibah yaitu pemberian dari pihak lain atau pihak luar yang bisa berupa uang ataupun berupa lahan atau barang-barang untuk modal. Selanjutnya pinjaman koperasi. Nah, pinjaman koperasi dapat meminjam modal dari pihak lain, misalnya bank ataupun misalnya untuk memenuhi kebutuhan koperasi. Nah, selanjutnya simpanan lain yang sah seperti itu. Untuk tujuan koperasi, di mana tujuan koperasi yaitu untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitar. Yang kedua,
membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keempat, koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Yang terakhir, yaitu tidak hanya untuk anggota, koperasi juga memiliki peran penting bagi para konsumen atau pelanggan koperasi. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari PPT yang telah Ibu buat. Mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya. Katrin, ya Mbak ini mau bertanya apa? Saya mau bertanya Bu, kan tadi koperasi konsumen sama koperasi jasa itu hampir sama. Iya. Terus yang membedakan itu seperti apa contohnya? Oh, jadi gini, yang membedakan antara koperasi konsumen dengan koperasi jasa yaitu di dalam produksinya. Jadi kalau seumpamanya koperasi konsumen itu menyediakan seperti beras, sembako, ataupun alat tulis, gitu-gitu. Sedangkan untuk koperasi jasa sendiri itu disediakan untuk jasa angkut, jasa asuransi, ataupun jasa laundry, ataupun jasa-jasa yang lainnya seperti itu, Mbak Ari. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terus ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Iya, Mbak Farah. Saya mau tanya apakah terdapat perbedaan atau persamaan dari cara kerja koperasi dengan bank Bu? Oh, seperti itu ya. Ibu akan menjawab ya. Nah, untuk perbedaan cara kerjanya di mana koperasi sendiri itu menyediakan dana untuk para anggotanya, anggota koperasi. Sedangkan bank menghimpun atau menyediakan dana itu untuk masyarakat luas. Jadi tidak melulu yang di bank itu saja, seperti itu Mbak Sarah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup, lalu nanti Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Sudah Bu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan materi SHU, sisa hasil usaha. Dan SHU yang diterima setiap anggota itu berbeda, di mana jika kita sebagai anggota koperasi itu semakin banyak berbelanja di koperasi, maka waktu pembagian SHU nanti kita akan mendapat SHU yang cukup besar juga. Tapi jika kita sedikit atau jarang berbelanja di koperasi, maka nantinya SHU yang kita terima juga sedikit, seperti itu. Selanjutnya ada cara mencari SHU, jasa anggota dan jasa modal. Nah, di mana untuk mencari SHU, sisa hasil usaha, kita harus menjumlahkan jasa anggota dengan jasa modal. Di mana cara menghitung jasa anggota yaitu penjualan anggota ditambah total penjualan koperasi dikali persentase jasa modal anggota dikali SHU. Nah, nanti akan ketemu jasa anggotanya berapa. Yang selanjutnya cara menghitung jasa modal. Nah, untuk menghitung jasa modal yaitu jasa simpanan anggota dibagi total simpanan koperasi dikali persentase jasa modal itu sendiri dikali SHU. Nah, setelah kita tadi udah mengetahui bagaimana mencari SHU dan rumus-rumusnya, ini Ibu ada contoh soal untuk perhitungan SHU. Ibu minta kalian mengerjakan tersebut. Mengerjakan dulu. Nah, tadi kan Ibu sudah meminta pada kalian untuk mengerjakan soal yang halaman 13. Nah, untuk Ibu pengen tahu siapa yang ingin menuliskan untuk jasa
jasa anggotanya dulu di papan tulis. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Rahma. Dan selanjutnya Mbak Farah boleh maju untuk menuliskan jasa muda. Oke, sekarang Ibu akan mengkoreksi hasil dari Mbak Farah dan Mbak Rahma. Nah, yang pertama PA dibagi B. Hasilnya PA-nya juga ini betul. P-nya 100 juta ya? Iya Bu. Oke, benar. Bagus sekali Mbak Rahma. Selanjutnya untuk Mbak Farah. CM SA simpanan anggota. Ini kalau boleh tahu 5 juta dari mana ya Mbak? Simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Oh, oke. Berarti udah mulai paham ya dari sini ya? Iya. Oke, betul sekali. Nah, tapi ini kurang satu. Kan yang ditanyakan SHU ya kan? Ada SHU-nya kan? Nah, ini tadi mungkin lupa belum ditulis ya. Ini sekarang Ibu tulis ya. Oke, Ibu merasa senang sekali karena kalian sudah mulai memahami cara menghitung S1. Nah, karena pada kali ini pertemuan kali ini jam sudah menunjukkan selesai, maka Ibu akan mengakhiri pertemuan hari ini. Sebelum mengakhiri, Ibu akan berpesan semoga materi yang kita pelajari tentang hari ini bisa kalian pahami atau bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, selain itu, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan karena musim seperti ini musim-musim yang rentan terhadap penyakit seperti itu. Jangan lupa minum vitamin, hindari